Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas buku Bu Pena Jilid 4A tema 1 yang berjudul Indahnya Kebersamaan. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih bagi adik-adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya, dan terima kasih juga bagi adik-adik yang selalu menonton iklan-iklannya tanpa di-skip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya. Yang belum subscribe silahkan di-subscribe jika video ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Untuk mempersingkat waktu, adik-adik langsung aja dibuka bukunya halaman 4. Di halaman 4 ini ada ayo berlatih bahasa Indonesia. Bacalah paragraf berikut ini. Adik-adik silakan baca dulu ya paragraf yang ada di kotak berwarna abu-abu ini. Saya langsung ke pertanyaan nomor 1 atau perintah nomor 1. Tuliskan kalimat utama dan kalimat penjelas dari paragraf tersebut. Jawabannya panjang ya adik-adik ya. Kalimat utama dulu. Yang ditulis adalah Kedutaan Besar RI di Tunis bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata RI mengikuti pameran pariwisata terbesar di Afrika Utara, yaitu March International du Tourisme 2016 MIT di Le Cram, Tunis, Tunisia pada 6-9 April 2016. Itu adalah kalimat utamanya. Silakan di stop videonya dan disalin jawabannya. Sedangkan kalimat penjelasnya ada banyak lagi adik-adik, ada 4 di sini. Oke, kalimat penjelasnya ada 4. Kalimat penjelas yang pertama adalah partisipasi Indonesia dalam pameran tersebut berupa penyediaan pavilion Indonesia bertema batik yang menampilkan teknik dan demo membatik menggunakan canting, sekaligus memberikan kesempatan kepada pengunjung untuk mencoba membatik dipandu perajin batik Indonesia. Silakan stop videonya dan disalin kalimat penjelas yang pertama. Sekarang kita menuju ke kalimat penjelas yang kedua, yaitu demo membatik ini disambut antusiasme pengunjung yang cukup tinggi. Stop videonya dan disalin jawabannya. Kita lanjut ke kalimat penjelas yang nomor 3. Hal tersebut terlihat dari pertanyaan seputar jenis motif dan proses pembuatan batik, serta antrian untuk mencoba membatik atau mencanting. Kita lanjut ke kalimat penjelas yang terakhir atau yang nomor 4. Menteri Pariwisata Tunisia, Madem Selma Elumi Rekik, yang hadir dalam acara pembukaan serta sejumlah kepala perwakilan asing menyaksikan demo membatik di Pavilion Indonesia. Silakan di stop videonya dan disalin jawabannya. Sudah ya adik-adik ya, kita lanjutkan ke nomor yang kedua. Tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf tersebut. Ini jawabannya juga panjang adik-adik. Kita tulis ya gagasan pokoknya terlebih dahulu. Gagasan pokok dari paragraf di atas adalah kerjasama Kedutaan Besar RI di Tunis dan Kementerian Pariwisata RI mengikuti pameran pariwisata terbesar di Afrika Utara. Sampai di situ dulu. Silakan stop videonya dan disalin gagasan pokoknya. Sekarang kita ke gagasan pendukung. Di gagasan pendukungnya ini ada 4 adik-adik. Gagasan pendukung yang pertama adalah partisipasi Indonesia dalam pameran. Gagasan pendukung yang kedua adalah antusiasme pengunjung yang cukup tinggi. Gagasan pendukung yang ketiga adalah banyak pertanyaan seputar jenis motif dan proses pembuatan batik. Gagasan pendukung yang keempat adalah Menteri Pariwisata Tunisia menyaksikan demo membatik di Pavilion Indonesia. Silakan stop gagasan pendukungnya, ada 4, dan disalin jawabannya. Kalau sudah, kita lanjut ke halaman 7 adik-adik. Di halaman 7 ini, tapi sebelumnya adik-adik ada di halaman 6 dulu ya. Halaman 6 ini ada keterampilan kerja produk yang mungkin saya bisa bantu sedikit ya adik-adik ya. Kalau adik-adik tidak berkenan dengan jawaban yang sudah saya taruh di sini, silakan adik-adik cari sendiri di Google. Oke, ini ada kerja produk keterampilan Pulau Sumatera
Daerahnya Aceh, suku bangsanya Gayo, rumah adatnya rumah Krong Bade, tariannya tari saman, alat musik tradisional geundrang dan canang. Sedangkan Jawa, daerahnya Bandung, suku bangsa Sunda, rumah adat Imah Badak Hai. Tulisannya Hewai. Tari merak, angklung, alat musik tradisionalnya. Yang bawahnya silakan ada stop videonya dan disalin langsung ya. Saya tidak bacakan. Nah. Kariwari, Aniri, Tifa. Oke, kalau sudah kita lanjutkan ke halaman 7. Di halaman 7 ini ada ayo berlatih IPA. Tuliskan cara memainkan alat musik berikut dengan melengkapi tabel berikut. Untuk nomor 1 sudah dikerjakan oleh bukunya. Kita lanjut saja ke nomor 2, 3, 4, dan nomor 5. Nomor 2. Pianika. Cara memainkannya ditiup atau ditekan tutsnya. Kemudian cara terjadinya bunyi pada pianika adalah tiupan dan tuts yang ditekan pada pianika akan menghasilkan bunyi. Bunyi yang berbeda jika tuts yang ditekan juga berbeda-beda. Lanjut ke nomor 3, gitar. Cara memainkannya dipetik. Sumber bunyinya adalah senar gitar yang dipetik akan menggetarkan senar. Getaran senar akan beresonansi dengan udara dalam kotak suara gitar. Getaran akan menjadi bunyi. Silakan di stop videonya dan disalin jawaban nomor 3. Kalau sudah, kita lanjutkan ke nomor yang keempat. Alat musiknya rebana. Cara memainkannya dipukul. Kemudian cara terjadinya bunyi adalah getaran terhadap membran akan menghasilkan bunyi. Kita lanjut ke alat musik yang kelima, yaitu angklung. Cara memainkannya digetarkan. Kemudian cara terjadinya bunyi adalah getaran terhadap bambu akan menghasilkan bunyi. Nah, kita lanjutkan ke halaman 8 matematika adik-adik. Berilah tanda centang pada gambar yang termasuk segi banyak. Yang bulan sabit ini tidak ya adik-adik, tidak usah dicentang. Yang dicentang adalah gambar yang kedua, ketiga, keempat, dan gambar kelima. Nomor 2, gambarkan 5 contoh segi banyak. Gampang adik-adik, segi banyak pokoknya dia ada berupa garis lurus dan dia tertutup. Seperti ini kurang lebih, silakan stop videonya dan disalin gambarnya. Lanjut ke nomor 3, gambarlah 5 contoh bukan segi banyak. Bukan segi banyak itu yang ada garis melengkungnya atau dia garisnya tidak tertutup. Silakan adik-adik jika berkenan dengan gambar yang sudah saya buatkan contoh untuk segi bukan segi banyak. Ini nomor 3 contohnya. Ya, udah kita lanjutkan ke masih matematika halaman 15. Di halaman 15 ini pertanyaan matematika nomor 1, gambarlah bangun segi banyak yang beraturan sesuai dengan nama segi banyak berikut. Nah, jawabannya di sini adik-adik. Segitiga seperti ini, segitiga sama sisi. Kemudian segi 4, segi 5, segi 6, segi 7, segi 8. Silakan stop videonya dan salin gambarnya. Kita lanjutkan ke nomor yang kedua. Perhatikan gambar-gambar berikut. Ya, sudah diperhatikan? A. Bangun apa saja yang termasuk segi banyak beraturan? Yang A ini jawabnya adalah belah ketupat, segitiga sama sisi, persegi, jajar genjang, segi 6, segi 5, dan layang-layang. Baiklah adik-adik, maaf sekali saya ralat jawaban saya. Yang A, bangun apa saja yang termasuk segi banyak beraturan. Saya sudah tuliskan kode beraturannya berupa huruf B ya adik-adik ya. Di antara gambar-gambar yang ada di depan saya ini, yang termasuk segi banyak beraturan adalah yang pertama belah ketupat karena di sini ada tanda garis 2 di semua sisinya sama artinya itu.
Artinya garis 2 inilah garis ini, sepanjang garis ini, sepanjang garis ini, dan sepanjang garis ini. Jadi yang pertama yang merupakan segi banyak beraturan adalah 1 belah ketupat, 2 segitiga sama sisi, 3 persegi, 4 segi 6, dan 5 segi 5. Sudah mengerti adik-adik? Nah, sekarang kita jawab yang B. Bangun apa saja yang termasuk segi banyak tidak beraturan? Yang tidak beraturan di antara gambar-gambar di depan saya ini saya kasih huruf X. Jadi yang termasuk bangun segi banyak tidak beraturan adalah yang pertama segitiga siku-siku, yang kedua jajar genjang, dan yang ketiga segitiga sama kaki. Ada satu lagi yaitu layang-layang. Sudah dicatat jawabannya adik-adik? Kalau belum silakan diulang lagi dengan cara melihat tanda-tanda yang ada sudah saya kasih di gambarnya. Baiklah adik-adik, kita lanjutkan ke halaman 16. Di sana ada ayo berlatih bahasa Indonesia. Silakan adik-adik baca dulu sebuah teks yang berjudul musik keroncong yang ada di kotak berwarna abu-abu ini. Saya langsung menuju ke pertanyaan nomor 1. Apa yang dibahas pada paragraf di atas? Jawabannya adalah musik keroncong dan sejarahnya. Lanjut ke nomor 2. Tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang terdapat pada paragraf tersebut. Tuliskan dalam bagan peta pikiran berikut. Ini tidak cukup ya adik-adik ya, saya ganti di sini ada. Yang penting di sini tengahnya ada gagasan pokok, gagasan pendukung 1, dan gagasan pendukung 2. Untuk yang gagasan pokoknya silakan adik-adik tulis ini adik-adik. Musik keroncong, ya gagasan pokoknya adalah musik keroncong. Terus gagasan pendukung 1, silakan ditulis bangsa Portugis memperkenalkan musik Moresco. Pada gagasan pendukung yang kedua, adik-adik silakan tulis di kotaknya itu perpaduan alat musik membentuk musik keroncong. Bisa adik-adik, silakan di stop videonya dan disalin jawabannya. Kita lanjutkan ke halaman 20. Di halaman 20 ini ada ayo berlatih matematika. Nomor 1, apa yang kamu ketahui tentang segi banyak beraturan? Jawabnya adalah bangun datar yang memiliki sisi yang sama panjang dan sudut yang sama besar. Silakan stop videonya dan disalin jawabannya. Lanjut ke nomor 2, apa yang kamu ketahui tentang segi banyak tidak beraturan? Jawabnya adalah bangun datar yang tidak beraturan, sisinya tidak sama panjang dan sudutnya tidak sama besar. Ini D ya adik ya, sudutnya tidak sama besar. Lanjut ke nomor 3, tuliskan masing-masing 3 bangun datar yang termasuk segi banyak, beraturan dan tidak beraturan. Oke, segi banyak yang beraturan contohnya adalah segitiga sama sisi, persegi, segi 6 beraturan, segi 7 beraturan. Sedangkan bangun yang segi banyak tidak beraturan contohnya adalah segitiga siku-siku, segitiga sama kaki, dan lingkaran. Sorry, ini lingkaran bukan longkaran, lingkaran. Kita lanjutkan ke halaman yang terakhir yaitu halaman 21. Di halaman 21 ini ada ayo berlatih bahasa Indonesia, tapi sebelumnya adik-adik silakan baca dulu sebuah teks yang berjudul Tari Kuda Gepang yang ada di kotak berwarna abu-abu ini. Perintahnya ada di bawahnya yaitu saya baca, tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf di atas. Tuliskan dalam bentuk diagram pada kotak berikut. Bentuk diagram itu yang di kotak-kotak seperti ini adik-adik. Jadi yang pertama gagasan pokoknya adik-adik tulis di kotaknya asal tari kuda gepang. Pokoknya persis seperti yang adik-adik lihat di monitor. Kemudian gagasan pendukung 1, adik-adik tulis sejarah tari kuda gepang. Kemudian gagasan pendukung 2, adik-adik tulis tujuan pementasan tari kuda gepang. Mudah ya adik-adik ya. Baiklah adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak atas dukungannya. Bagi yang belum, silahkan di-subscribe. Jangan lupa di-like dan di-komen dengan sopan dan di-share kepada teman-temannya agar mereka juga terbantu untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada di buku pena jilid 4A. Tema 1, indahnya kebersamaan.
pada sub yang pertama. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.